Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titianya Nofriza Aureli Masnur. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 bagi Pariwisata Indonesia dan Dunia Pariwisata Indonesia dan Dunia serta dampaknya bagi dunia penerbangan itu apa? Dampak dari pandemi COVID-19 itu diambil dari kebijakan moneter, termasuk kebijakan termasuk kebijakan suku bunga dan relaksasi sekarang ini yang terjadi pada banyak negara, sehingga negara-negara ini ataupun negara yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini mengalami capital flight, artinya pelarian modal. Capital flight di sini yang dimaksud adalah perpindahan uang dalam jumlah besar dari suatu negara ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan besar dan yang pastinya yaitu menghindari kerugian. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 ini berimbas kepada perekonomian Indonesia, yang mana para investor dan para pelaku usaha di Indonesia ini enggan untuk melakukan ataupun khawatir terhadap ekspor impor yang ada di Indonesia, ataupun mereka itu enggan ataupun takut untuk melakukan ekspor impor ke suatu negara lain karena pandemi COVID-19 ini. Takutnya barang mereka ini tidak laku, seperti itu. Selanjutnya, sejumlah stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata yang dapat membendung dampak dari COVID-19 ini sendiri. Nah, sektornya itu tuh berimbas kepada atraksi wisata, dampak okupansi mayoritas hotel juga menurun, dan juga Kemenparekraf ini menyiapkan kerjasama dengan sebuah hotel perusahaan juga. Untuk hotel ini dia difungsikan menjadi tempat penginapan dari tenaga medis yang merawat korban dari COVID-19 ini. Nah, atraksi wisata di sini juga banyak ditutup karena tidak adanya atau kurangnya pengunjung dari seseorang yang untuk melihat atraksi wisata yang ada di suatu daerah maupun di suatu negara. Dan juga mayoritas dari pengunjung hotel atau penghuni hotel ini juga menurun karena dengan dampak COVID-19 ini kan ketika seseorang melakukan perjalanan wisata atau ingin datang ke suatu negara kan akan melakukan penginapan ke suatu hotel. Nah, karena adanya COVID-19 ini, pemerintah maupun negara melakukan pembatasan maupun himbauan untuk tetap di rumah, sehingga para wisatawan ini maupun pengunjung ini mengurungkan niat untuk melakukan wisata atau menginap ke suatu hotel, sehingga suatu hotel itu menjadi kurang pengunjung atau penginapnya, seperti itu. Dan ada juga Kemenparekraf ini melakukan kerjasama kepada suatu hotel yang mayoritas penginapnya ini turun menjadi tempat hotel itu penginapan para tenaga medis yang merawat korban maupun pasien dari COVID-19 ini. Contohnya itu seperti Citylink maupun contohnya itu hotel di Nusa Tenggara Timur. Di hotel Nusa Tenggara Timur itu mengalami penurunan drastis dari pengunjungnya maupun dari penginapannya itu, yang semulanya itu dari 53,75% menjadi 39,26%, artinya mengalami penurunan dari penginapannya ini sebesar 14,49%, seperti itu. Dan juga hotel-hotel ini sendiri juga mengalami kerugian yang sangat besar karena kurangnya pemasukan maupun
kas dari hotel-hotelnya ini. Dan atraksi wisata juga banyak ditutup karena untuk menghindari keramaian seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah maupun kementerian. Lanjut, sektor impact yang berasal dari dampak COVID-19 ini juga berdampak pada travel agent. Kenapa? Karena ketika suatu pengunjung maupun suatu wisatawan melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat kan menggunakan travel agent nih untuk melakukan atau menggunakan transportasinya menggunakan travel agent seperti itu kan. Nah, mereka ini juga mengalami pemesanan ataupun mengalami wisatawannya itu atau lebih mengalami penurunan dalam konsumen ataupun apa sih bahasanya ya, pokoknya mengurangi dari pengguna jasa travel agent ini sendiri seperti itu. Nah, dengan begitu travel agent ini banyak yang gulung tikar, pegawai-pegawainya banyak yang dirumahkan, juga banyak yang di PHK seperti itu. Karena COVID-19 ini berimbas kepada pariwisata, berimbas kepada transportasinya juga. Kurangnya mayoritas dari wisatawan ini melakukan atau menggunakan travel agent, sehingga banyak karyawan travel agent ini beralih profesi. Ada yang menjadi, seperti yang saya baca, ada yang beralih profesi menjadi Gojek online, ada juga yang menjadi atau buka usaha di rumahnya sendiri. Yang kedua, hotel dan restoran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hotel dan restoran ini juga berimbas atau terkena dampak dari COVID-19 ini, yang mana pemasukan maupun pendapatan dari mereka ini semakin berkurang. Dari seperti hotel sendiri, karena tidak ada lagi yang melakukan kunjungan atau wisatawan dengan melakukan menginap di hotel, sehingga orang yang menginap di hotel ini sudah tidak ada lagi atau bahkan berkurang. Kalaupun ada, itu pun orang-orang yang diisolasi maupun yang ataupun ditahan di hotel itu untuk tidak melakukan perjalanan atau balik ke kampung halamannya untuk menghindari COVID-19 ini. Dan juga restoran-restoran juga seperti itu, karena pemerintah dan kementerian menghimbau untuk tetap di rumah, menghindari keramaian, banyak restoran-restoran yang tutup karena tidak adanya pengunjung, tidak adanya konsumen yang datang ke restoran mereka untuk melakukan makan ataupun melakukan pertemuan lainnya. Dan juga berimbas kepada alat transportasi seperti kapal pesawat. Kapal pesawat ini sendiri artinya alat transportasi. Nah, ketika seseorang melakukan perjalanan atau datang ke suatu negara, suatu kota, itu kan melakukan perjalanan kan menggunakan alat transportasi ini. Alat transportasi ini yang berupa seperti kapal pesawat. Nah, karena adanya COVID-19 ini membuat seseorang takut untuk melakukan perjalanan, sehingga tidak ada lagi yang melakukan perjalanan ataupun datang ke suatu tempat ataupun ke suatu tempat wisata, sehingga kapal dan pesawat alat transportasi ini tidak ada lagi penggunanya ataupun tidak ada lagi yang menggunakan alat transport ini. Yang keempat, ada tiket penerbangan. Tiket penerbangan ini juga terkena imbas dari COVID-19, artinya karena tidak ada lagi yang melakukan perjalanan ataupun tidak ada lagi yang ingin melakukan kunjungan wisata seperti itu, maka seperti tiket pesawat yang sering dilakukan promo ataupun dijual dengan harga normal itu terkena dampaknya seperti melakukan potongan harga, yang mana tiket pesawat ini dari suatu negara ke negara lain, seperti misalnya dari Indonesia ke Singapura, itu di tiket pesawatnya ini diberi harga murah atau diberi potongan harga yang sangat besar. Sebelumnya menjelaskan tentang tiket pesawat yang terkena imbas atau sektor impact yang berasal dari dampak COVID-19 ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tiket pesawat itu akan mengalami penurunan pemesanannya dan juga dari harganya seperti itu.
Nah, karena adanya COVID-19 ini yang melarang seseorang maupun suatu wisatawan melakukan kunjungan, sehingga peminat atau pembeli dari tiket pesawat ini juga berkurang. Artinya tidak ada pemasukan dari sebuah perusahaan penerbangan karena kurangnya penjualan dari tiket pesawat ini. Nah, cara mereka agar tetap dapat pemasukan, agar bagaimana tiket pesawat ini tetap terjual, mereka melakukan strategi marketing yang mana mereka menjual atau menawarkan harga tiket ini dengan harga murah supaya tetap ada yang mau melakukan kunjungan ataupun membeli tiket pesawat mereka ini. Nah, untuk hotel dan restoran ini sendiri kan tadi seperti saya jelaskan kurangnya pengunjung atau peminat dari wisatawan ini untuk melakukan makan di restoran maupun di hotel, dan juga terkena imbasnya karena hotel ini harus melakukan atau tetap merawat fasilitas yang ada di hotel ini. Nah, cara merawat fasilitas itu kan menggunakan jasa maupun seperti office boy yang mana harus mengeluarkan dana untuk menggaji mereka, sementara pemasukan tidak ada karena kurangnya pengunjung maupun konsumen yang makan di restoran itu sendiri. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, dampak untuk dunia penerbangan itu sendiri, contohnya Batik Air. Batik Air itu mengeluarkan kebijakan untuk memberikan cuti secara sukarela di luar cuti yang mereka ajukan maupun cuti yang diberikan dari perusahaan itu sendiri. Dan juga Batik Air ini sudah ada yang Batik Air ini melakukan pemotongan gaji besar terhadap setiap karyawannya. Pemotongan gaji ini tergantung pada jabatan maupun posisi yang diterima ataupun yang ditempati oleh karyawan ini. Contohnya itu posisi direksi dan komisaris itu dipotong gaji sebesar 50%. Vice President, Kapten, First Office, dan Flight Service Manager ini dipotong gajinya itu sebesar 30%, Senior Manager 25%, Flight Attendant, Expert, dan Manager 20%, Duty, Manager, and Supervisor 15%, dan juga staff maupun siswa-siswa yang melakukan ataupun karyawan magang seperti itu tuh kena pemotongan gajinya sebesar 10%. Tujuannya adalah kenapa Batik Air ini melakukan pemotongan gaji, supaya kan perusahaan penerbangan ini kan juga harus melakukan perawatan terhadap fasilitasnya maupun perawatan terhadap alat transportasinya, seperti pesawat itu harus tetap dirawat gitu kan. Nah, proses ataupun kegiatan merawat alat transportasi dan pesawat itu kan membutuhkan dana, membutuhkan tenaga juga untuk menggaji seseorang. Nah, tujuan dari pemotongan gaji mereka ini untuk menutupi keuangan mereka, seperti itu, keuangan dari perusahaan ini, supaya mereka tetap bisa melakukan perawatan terhadap pesawatnya, terhadap fasilitas-fasilitas yang mereka miliki, dan juga untuk menggaji karyawan yang melakukan perawatan terhadap fasilitasnya itu. Dan juga seperti yang saya baca di Google, angkutan negara itu maupun penerbangan itu sejauh ini selama masalah maupun COVID-19 ini mengalami kerugian atau penurunan dari penumpang itu, peminat penumpang itu sebesar 11,31%, yang mana awalnya itu dulu 335,442%, turun menjadi 300,151%, yang artinya mengalami penurunan atau pengurangan minat dari pengguna pesawat ini atau dari penerbangan ini sebesar 11,31%. Nah, kebijakan dari dunia penerbangan ini diambil dari ataupun
kebijakan ini diambil karena frekuensi penerbangannya itu turun. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena turunnya peminat seseorang maupun turunnya frekuensi dari aktivitas penerbangan, sehingga tidak ada uang masuk, seperti itu, tidak ada masukan ataupun pendapatan dari dunia penerbangan ini, maka dibuatlah kebijakan untuk atau memberikan cuti kepada karyawan ini, sehingga tidak ada aktivitas, tidak ada juga yang harus digaji seperti itu, dan juga adanya pemotongan gaji untuk menutupi kekurangan maupun kas mereka ini sendiri. Dan juga dampak COVID-19 ini untuk dunia penerbangan, contohnya itu seperti Citylink. Citylink ini melakukan penerbangan untuk setengah hari atau pemotongan, melakukan penyesuaian terhadap jam operasional penerbangan mereka. Ya, mereka ini menghentikan rute-rute penerbangan di atas pukul 7 malam. Citylink ini yang sebelumnya melakukan penerbangan 24 jam, sekarang mereka membatasinya seperti itu. Yang seperti saya jelaskan tadi, membatasi penerbangan dari 7 malam, artinya mereka menerima penerbangan dari jam 7 pagi hingga jam 6 malam, itu terakhir penerbangan, seperti itu. Selanjutnya, contoh kasusnya itu seperti hotel di NTT. Dan seperti saya jelaskan tadi, karena kurangnya wisatawan yang melakukan kunjungan ataupun penerbangan, penginapan, seperti itu, sehingga penurunan penghuni hotel itu, kalau di hotel Nusa Tenggara Timur itu sebesar 14,49% dari 53,75%. Artinya itu mengalami penurunan penghuni hotelnya itu sebesar 39,26%. Dan juga yang saya jelaskan sebelumnya, dunia penerbangan juga terkena imbasnya. Contohnya itu Batik Air memberikan cuti secara sukarela kepada pilot maupun maskapai penerbangannya itu maupun karyawannya untuk menutupi uang dari perusahaan ini, supaya tidak ada pengeluaran uang untuk membayar gaji karyawannya, supaya uang dari tidak menggaji karyawan ini untuk membayar dalam merawat fasilitas maupun merawat pesawat ini yang harus tetap dikontrol keadaannya, seperti itu. Apakah keadaan pesawat ini ada yang rusak atau bahan bakarnya yang habis. Dan juga dampak dari COVID-19 ini yang pasti pariwisata di Indonesia semakin sepi, semakin anjlok, karena pariwisata di Indonesia merupakan penyetor ataupun penyumbang kas negara terbesar nomor 2, seperti itu. Artinya pariwisata di Indonesia ini berperan besar dalam perekonomian Indonesia, karena banyaknya wisatawan asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat atraksi yang ada di Indonesia ini sendiri, melakukan penerbangan maskapai seperti itu, dan juga melakukan penginapan di hotel-hotel yang ada di Indonesia, sehingga dampak dari COVID-19 ini sangat berimbas besar terhadap sektor pariwisata Indonesia, karena kurangnya pengunjung maupun peminat yang melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, kebijakan yang sudah dilakukan per 25 Maret 2020 itu, dari stimulusnya itu ada dari pemerintah atau kementeriannya. Yang pertama, program kartu kerja mulai Maret di Provinsi Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Yang kedua, menambah intensif sebesar 50.000 per orang atau per kartu per kakak dari Maret hingga September 2020 itu, pemerintah telah mengeluarkan sebesar 4,56 triliun. Terus menambah dana subsidi bunga perumahan dengan anggaran sebesar
46,5 triliun. Selanjutnya dari stimulus yang pertama per 25 Maret itu ada intensif bagi industri pariwisata 10 wisata top atau prioritas di Indonesia, seperti subsidi penerbangan wisatawan domestik, promosi melalui influencer dan insentif pada pelaku usaha lokal dan asing. Yang kelima, pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara itu dialokasikan dana sebesar 256,6 miliar. Selanjutnya, diskon harga aftur pesawat dari Pertamina selama Maret hingga 2020 ini anggaran sebesar 265,8 miliar. Yang ketujuh, merelokasikan anggaran dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur di seluruh destinasi wisata itu anggarannya sebesar 146,7 miliar. Yang kedelapan, yang terakhir, pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata prioritas anggarannya itu sebesar 3,3 triliun. Nah, anggaran ini dialokasikan bertujuan untuk gimana pariwisata atau infrastruktur yang ada di Indonesia ini tetap berjalan seperti itu, tidak mengalami keanjlokan perkembangan atau kemajuan yang signifikan seperti itu. Jadi gimana pariwisata yang di Indonesia dan infrastruktur di Indonesia ini tetap berjalan, tetap baik seperti itu, tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, dampak dari COVID-19 inilah yang membuat infrastruktur ini ataupun pariwisata Indonesia ini tidak dapat berjalan. Nah, maka dari itu untuk meredam atau membatasi ataupun mengurangi dari kerugian ini, maka pemerintah mengeluarkan bantuan atau alokasi dana pada setiap pemilihan ini atau stimulusnya ini, seperti itu. Itulah kebijakan yang sudah dilakukan per 25 Maret oleh kementerian maupun pemerintah.